Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 23 Juli 2020 dengan tema Berkatnya Selalu Ada. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada seorang pengamen buta yang bernyanyi di sebuah restoran. Dikatakan dalam lagunya, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Kemudian seorang pelanggan restoran bertanya, kenapa lirik lagunya menggunakan katanya? Dengan spontan pengamen buta itu berkata, saya tidak pernah melihat bagaimana rupa burung nuri dan bagaimana dia bisa terbang. Semuanya saya tahu dari kata orang, sebab saya tidak bisa melihat. Dalam iman Kristen, kita harus mengalami Yesus bukan kata orang, tetapi kita harus mengalami secara pribadi. Sehingga waktu mengalami goncangan kehidupan, perlindungan, pemeliharaan dan berkat Tuhan tetap ada di dalam keluarga kita. Di situasi dan kondisi hari-hari ini, kondisi alam, ekonomi, sosial politik, penyakit, maupun berbagai hal yang tidak menguntungkan, Tuhan berpesan, janganlah khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 25. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk tidak khawatir, hal itu juga berlaku dan diajarkannya pada kita hari ini. Di tengah kondisi negara, rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan yang kurang baik, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Lalu, bagaimana supaya kita selalu dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan atas hidup kita? Belajarlah untuk mengurangi rasa khawatir yang berkepanjangan. Apa yang harus diperbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita? Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya
dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri sendiri. Ketika dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, kita memiliki pilihan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran dengan usaha kita sendiri. Kiranya renungan pada hari ini menguatkan kita. Tuhan memberkati.